Bek Inter Milan, Francesco Acerbi masuk dalam daftar bek tengah terbaik tahun 2023. Seperti yang dirilis baru-baru ini oleh Chies Football Observatory, Acerbi menempati posisi ke-6 sebagai bek terbaik dalam daftar tersebut, sementara dua pemain Manchester City Manuel Akanji dan Ruben Dias di urutan teratas, di depan Antonio Rudiger dari Real Madrid. Jules Koundé dari Barcelona dan Gabriel Magalhaes dari Arsenal berada di depan bek tengah andalan Simone Inzaghi tersebut. Kemudian di belakangnya ada nama Robin Lenormand dari Real Sociedad, Mario Hermoso dari Atletico Madrid, Gustavo Gomez dari Palmeiras dan Fabian Schär dari Newcastle. Sementara dalam laporan lain, The Guardian seperti biasa telah menyusun daftar 100 pemain terbaik dunia 2023. Sejak 2012, surat kabar asal Inggris itu memilih pemain terbaiknya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Namun kini kedua mega bintang tersebut tidak lagi menempati posisi 3 besar, pertanda era keduanya akan segera berakhir. Berjumlah 218 orang telah memilih 100 pemain terbaik tahun 2023, dan sebanyak 7 pemain Inter masuk dalam daftar tersebut. Bek Inter Milan, Denzel Dumfries berpeluang besar kembali beraksi saat melawan Genoa, sementara Lautaro Martinez dan Federico Di Marco akan tersedia seminggu lagi. Menurut Gazzetta dello Sport, Dumfries mengalami cedera saat Inter mengalahkan Napoli di Stadion Maradona, dan kembalinya sang pemain sudah semakin dekat. Laporan menjelaskan bahwa bek sayap tersebut telah berlatih secara terpisah dari grup, bersama dengan Lautaro Martinez dan Federico Di Marco. Dumfries diharapkan akan bergabung kembali dalam pelatihan kelompok dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, Dumfries memiliki peluang realistis untuk dipanggil dalam perjalanan akhir pekan ini ke Liguria saat menghadapi Genoa pada Sabtu dini hari. Di sisi lain, Lautaro dan Di Marco akan membutuhkan 1 minggu lagi untuk proses pemulihan. Kedua pemain kunci tersebut mengalami cedera otot pasca kekalahan Inter di tangan Bologna di Coppa Italia pekan lalu. Kedua pemain mengincar kembalinya mereka dalam pertandingan perdana Inter pada tahun 2024, ketika menjamu Hellas Verona pada 6 Januari. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella siap menandatangani kontrak baru jangka panjang bersama Nerazzurri. Menurut FC Internews, tidak lama lagi Barella akan segera menandatangani perpanjangan masa baktinya di klub, tepatnya pada awal tahun 2024. Kedua belah pihak sama-sama bertekad untuk memperpanjang kerjasama mereka, di mana sang gelandang telah sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan untuk hengkang. Para pihak telah meluncurkan negosiasi mereka, dengan agen Alessandro Beltrami terlihat di Giuseppe Meazza menyaksikan pertandingan Inter melawan Lecce akhir pekan lalu. Laporan mencatat, kesepakatan baru akan berlangsung hingga 2028, dan manajemen juga akan menyesuaikan gaji sang pemain menjadi 6,5 juta euro bersih per musim. Namun menurut sumber tersebut, Inter akan merampungkan kontrak Barella setelah klub menyelesaikan perpanjangan kontrak untuk Mkhitaryan, Di Marco dan Kapten Lautaro Martinez. Begitu mereka mendapatkan tanda tangan ketiga pemain kunci tersebut, maka klub akan mengalihkan perhatian mereka untuk wakil kapten Nicolo Barella. Seperti diketahui, sang gelandang kini telah berkontribusi dengan mencetak 2 gol dan 3 assist dalam 24 penampilan di semua kompetisi. Striker Inter Milan, Alexis Sanchez dilaporkan tidak memiliki rencana untuk hengkang pada bulan Januari selama tidak menerima tawaran yang menggiurkan. Menurut FC Internews, yang menegaskan bahwa Sanchez masih ingin bertahan di klub setidaknya hingga akhir musim ketika kontraknya berakhir. Laporan mencatat, Sanchez saat ini telah menarik minat dari klub Brazil, Turki dan Liga Pro Arab Saudi, namun tak satu pun dari tawaran tersebut yang mampu membuat sang striker tergiur. Oleh karena itu, Sanchez kemungkinan besar akan bertahan di Inter, dikarenakan dirinya juga masih mendapat apresiasi dan kepercayaan dari manajemen. Seperti diketahui, Sanchez terbukti menjadi pemain yang sering memilih jalur yang paling menguntungkan secara finansial sepanjang karirnya. Akan tetapi,
sang striker membuat pengecualian untuk Inter pada musim panas lalu dengan menerima tawaran kontrak yang relatif rendah. Dengan demikian, laporan meyakini bahwa Sanchez baru akan meninggalkan Appiano Gentile pada Januari jika dirinya memutuskan untuk hengkang. Dalam hal ini, Inter akan menurutinya tergantung pada situasi yang tepat. Namun untuk sementara, bertahannya Sanchez di klub tetap menjadi pilihan yang paling aman. Inter Milan dilaporkan hampir mencapai kesepakatan dengan klub Brugge terkait transfer Tajon Buchanan. Menurut Sky Sport Italia, Nerazzurri telah menyetujui persyaratan dengan sang pemain dalam beberapa hari terakhir. Inter saat ini sedang berupaya menemukan formula yang tepat saat mereka menegosiasikan kesepakatan dengan klub Brugge. Klub asal Belgia tersebut dikabarkan meminta 10 juta euro untuk berpisah dengan Buchanan yang kontraknya akan habis 18 bulan lagi. Kendati demikian, laporan meyakini bahwa kesepakatan kedua pihak sudah semakin dekat untuk dicapai. Nerazzurri sangat ingin menutup operasi mereka sesegera mungkin, di mana dalam pekan ini bisa menjadi krusial dalam kepindahan Buchanan ke Inter, untuk menghindari serangan gencar dari Manchester City yang juga mengincar sang pemain. Perlu diketahui, Buchanan telah berkontribusi dengan mencetak 3 gol dan 4 assist untuk klub Brugge sejauh musim ini. Inter Milan dilaporkan sedang mempercepat upaya mereka untuk mengontrak Mehdi Taremi dari Porto. Menurut FC Internews, CEO BP Marotta menganggap Taremi sebagai profil ideal untuk lini serang mereka, dikarenakan atribut fisiknya yang kuat dan memiliki kemampuan teknis yang mumpuni. Laporan mencatat, Nerazzurri telah menawarkan sang striker kontrak berdurasi 3 tahun senilai 3,5 juta euro per musim. Selain itu, Inter juga berupaya memuaskan rombongan sang pemain dengan menawarkan komisi yang menggiurkan. Hal ini akan membantu klub menangkal persaingan dari peminat lain yang mungkin mencoba untuk melompati batas dan mencapai kesepakatan dengan Porto pada bulan Januari. Laporan tersebut meyakini bahwa Taremi telah mengapresiasi tawaran Inter, sehingga Nerazzurri optimis dengan peluang mereka untuk mencapai kesepakatan. Pada titik ini, hanya tawaran besar dari Premier League yang bisa membuat sang striker mengkhianati Inter. Oleh karena itu, meskipun masih belum diketahui tanggal pasti untuk menyelesaikan operasi tersebut, namun Inter telah bergerak ke arah yang benar dan mereka bisa membuat terobosan dalam beberapa minggu mendatang. Inter Milan akan melakukan pembicaraan kontrak kepada Denzel Dumfries yang berkaitan dengan pengejaran terhadap Tajon Buchanan. Menurut Sky Sport Italia, Dumfries saat ini sedang berada di persimpangan jalan dalam hal situasi kontraknya di Inter. Masa bakti sang pemain saat ini akan habis pada akhir Juni 2025, dan Inter sangat bersemangat untuk memperpanjang kontraknya sebelum musim panas mendatang. Akan tetapi, jika Inter dan Dumfries tidak mampu mencapai kesepakatan, maka pihak klub akan berniat menjual sang pemain. Inter sama sekali tidak ingin melihat Dumfries memasuki musim terakhir kontraknya. Namun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam pembicaraan kontrak antara para pihak. Inter belum siap mengajukan tawaran setinggi yang diminta Dumfries dan perwakilannya. Sementara itu, Nerazzurri sedang berupaya untuk merekrut Tajon Buchanan dari klub Brugge. Wingback asal Kanada tersebut adalah pemain yang dipilih Inter sebagai penguat utama di sayap kanan setelah absennya Juan Cuadrado. Namun perekrutan Buchanan bisa mengubah corak pembicaraan kontrak antara Inter dan Dumfries. Jika Buchanan bergabung dan mampu beradaptasi dengan baik, maka Inter mungkin mulai melihatnya tidak hanya sebagai pengganti jangka pendek untuk Cuadrado, namun juga sebagai pengganti jangka panjang untuk Dumfries. Hal ini berarti tekanan terhadap Inter untuk menyetujui kesepakatan baru dengan Dumfries akan berkurang. Oleh karena itu, kemungkinan untuk menjual Dumfries di akhir musim akan menjadi lebih besar untuk Inter. Bek Inter Milan, Jan Bisek telah sepenuhnya menjadi permata yang potensial bagi Nerazzurri sejauh ini. Menurut Gazzetta dello Sport, yang menyoroti penampilan pemain berusia 23 tahun itu dalam kemenangan Inter atas Lecce di Serie A.
Seperti diketahui, pemain asal Jerman tersebut sangat jarang dimainkan dalam beberapa bulan pertama musim ini. Hal ini tentu sangat wajar, mengingat Bisek masih muda dan baru tiba di liga yang jauh lebih kuat daripada liga asalnya. Oleh karena itu, sang pemain pastinya membutuhkan beberapa waktu untuk proses adaptasi. Namun dalam beberapa pekan terakhir, Bisek menunjukkan bahwa ia telah menyelesaikan masa penyesuaiannya. Bisek telah menjadi starter dalam pertandingan melawan tim seperti Udinese, Lazio dan Bologna setelah krisis cedera yang dialami Inter. Dan kemarin, sang pemain kembali mempertahankan posisinya saat menghadapi Lecce, bahkan dengan Pavard dan De Vrij yang sudah kembali fit dan tersedia. Pemain berusia 23 tahun itu pun menghargai kepercayaan yang diberikan pelatih Simone Inzaghi. Bisek tampil sangat tenang dan percaya diri, serta mempunyai pengaruh yang penting dalam penguasaan bola dan juga dalam bertahan. Sang bek menutup penampilan terbaiknya secara keseluruhan selama berseragam Inter dengan gol pertamanya untuk klub. Dengan demikian, Nerazzurri saat ini berada pada tahap di mana mereka melihat Bisek sebagai pilihan berkualitas untuk memperkuat Inter di masa depan. Striker Inter Milan, Marcus Thuram telah muncul sebagai superstar dengan nilai pasar tidak kurang dari 70 juta euro, hanya 6 bulan setelah kedatangannya secara gratis. Menurut FC Internews, yang menyoroti awal musim yang luar biasa dari pemain berusia 26 tahun itu dalam balutan seragam Nerazzurri. Thuram tentu bukan pemain yang ingin dijual Inter dalam waktu dekat, setelah sang striker membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terpenting dalam skuad Simone Inzaghi. Namun jika Inter mendengarkan tawaran untuk Thuram, maka tidak diragukan lagi bahwa mereka pastinya akan mengharapkan harga yang tinggi. Thuram saat ini masih terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2028. Oleh karena itu, jika ada klub yang ingin menggoda Inter, maka tawaran setidaknya 70 juta euro pasti diperlukan, dan bahkan itu pun mungkin terlalu rendah. Inter menganggap Thuram mempunyai peluang untuk menjadi lebih baik dan lebih berharga. Sang striker mungkin jauh lebih berharga bagi mereka di lapangan dibandingkan di bursa transfer untuk masa-masa mendatang. Inter Milan bisa merekrut seorang gelandang pada jendela transfer Januari, tetapi hanya jika ada yang hengkang. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter saat ini memiliki 7 gelandang senior di skuad mereka yang tidak termasuk Lucien Agoume. Tentu saja, kemungkinan kepergian Barella, Mkhitaryan atau Calhanoglu pada bulan Januari hampir mendekati 0%. Inter tidak ingin kehilangan ketiga gelandang kunci mereka tersebut di tengah perburuan gelar. Hal serupa juga terjadi pada Frattesi, di mana sang gelandang baru berada di klub selama 6 bulan, dan hampir pasti akan memainkan perannya di paruh kedua musim ini serta di musim-musim mendatang. Sementara itu, Christian Aslani sepertinya akan bertahan dibandingkan pindah dengan status pinjaman. Namun situasinya sedikit berbeda dengan pemain seperti Sensi dan Klaassen. Inter mengontrak Klaassen dan mempertahankan Sensi pada musim panas sebagai solusi sementara untuk meningkatkan kedalaman di lini tengah. Namun jika ada tawaran menguntungkan yang tiba pada bulan depan terhadap salah satu dari mereka, maka Inter kemungkinan akan mencari penggantinya. Inter Milan hanya akan mempertimbangkan penandatanganan Anthony Martial dari MU sebagai opsi cadangan bagi Mehdi Taremi dari Porto. Menurut FC Internews, Manchester United telah mengambil keputusan bahwa mereka tidak akan memicu opsi perpanjangan kontrak Martial. Oleh karena itu, striker asal Perancis tersebut akan bebas bergabung dengan klub baru pada akhir Juni mendatang. Martial kemungkinan besar tidak akan kekurangan peminat selama musim panas. Salah satu tim yang sudah lama menaruh minat terhadap Martial adalah Inter. Ketertarikan Nerazzurri terhadap Martial sudah ada sejak sang striker masih menjadi pemain Monaco. Dan fakta bahwa Martial akan tersedia tanpa biaya transfer, tentu saja membuat Inter memperhatikannya. Namun bukan berarti Martial menjadi target prioritas Inter. Sebaliknya, Inter lebih fokus pada Mehdi Taremi yang akan tersedia secara gratis di musim panas mendatang. Inter melihat pemain berusia 31 tahun itu sebagai solusi ideal di lini serang.
Akan tetapi, jika Nerazzurri gagal mendapatkan Taremi, maka mereka juga akan memikirkan Martial.